Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di hari Jumat yang berkah di bulan suci Ramadan, tepatnya pada tanggal 14 Maret 2025, kita akan menyelenggarakan acara diskusi kita yang pertama, yaitu diskusi sejarah spesial Ramadan yang diselenggarakan oleh Memori Sejarah. Nah, pada kesempatan kali ini narasumber kita adalah Bung Amin ya. Atau nama aslinya itu Amin Nur Huda, yaitu alumni Sejarah Peradaban Islam UIN Raden Masai Surakarta, yang saat ini beliau adalah seorang guru di sebuah sekolahan. Nah, eh, adapun tema pada diskusi kita kali ini adalah tentang membaca teori siklus Ibnu Khaldun. Nah, saya tidak perlu untuk memberikan mukadimah terlalu banyak. Mungkin eh, Bung Amin selaku narasumber kita pada kesempatan kali ini bisa langsung memberikan penjelasannya. Atur suwun. Pak, mungkin saya share screen ya, Mas Amin. Ya, siap. Oke, atau pakai yang PDF aja ya. Tidak, kita alihkan PDF. Oke, gambarnya udah jelas ya. Halo, tes. Bagaimana Mas Amin? Gambarnya sudah jelas belum PPT-nya layar? belum ada, ya, Mas. Oh, belum ada. Belum ada, belum ada. Ini udah saya share atau saya share ulang ya, coba ya. Ya. Di saya sudah ada gambarnya muncul. Oh, udah muncul. Mungkin handphonenya Mas Amin mungkin lagi ada kendala sehingga share screen-nya tidak dibaca mungkin. Oh ya, sudah, Mas. Oke, sudah ya. Aman. Oh, Ya. jeng, 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 jeng. Oke, monggo Mas Amin, waktu dan tempat kami persilakan. Bersuhun. Terima kasih, Mas Aslam, sebagai narasumber telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan sebuah apa ya, sedikit apa yang saya ketahui tentang Ibnu Khaldun. Tapi sebelum memasuki itu, izinkan saya membukanya terlebih dahulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada sore hari ini menjelang berbuka puasa? Apakah masih lemes atau masih semangat? Sudah lemes atau masih semangat? Masih semangat, Mas. Masih semangat. Ya, bagus. Harus semangat. Saya habis kegrogi, Mas. Basah kuyup. Saya usahakan untuk tetap memberikan sedikit lah apa yang saya ketahui. Luar biasa, Nah, Mas Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, untuk tema pada sore hari ini saya akan menyampaikan sebuah tentang apa ya? Salah satu tokoh pemikir idola saya yaitu Ibnu Khaldun. Terus terang saya ini mengenal Ibnu Khaldun ketika saya masih apa? Masih SMA lah kelas 3. Tapi hanya kenal namanya saja, belum tahu pemikirannya. Itu kan di sosiologi tingkat madrasah aliyah atau SMA itu kan sudah diajarkan loh tentang teori Ibnu Khaldun. Tapi waktu itu saya hanya sebatas kenal namanya saja, belum belum apa ya, belum membaca karya-karyanya gitu. Tapi pas saya sudah kuliah, kurang lebih semester 2 itu ada pelajaran filsafat ilmu kayaknya. Filsafat ilmu itu saya diajar oleh salah satu dosen yang namanya itu kalau nggak salah Fuad Muhammad Zain. Pak Fuad ini lulusan Gontor sama lulusan Malaysia. Ya, lulusan Gontor sama lulusan Malaysia. Beliau ini anu banyak banyak memperkenalkan kasanah filsafat Islam yang apa ya? Yang bagi saya itu sangat sangat apa ya? Sangat kaya dan sangat mengagumkan gitu loh. Nah, nah dari situ pokoknya dari situ semester 2 saya di apa?
dibocori tentang karya-karya Ibnu Khaldun, terutama Muqaddimah ya. Itu Muqaddimah itu paling apa? Sebenarnya Muqaddimah itu kan pembukaan dari buku yang sebenarnya itu namanya Kitab Al-Ibar gitu. Nah, tapi yang terkenal itu malah pembukaannya Muqaddimah. Karena Muqaddimah itu terus terang 900 apa 800 halaman gitu. Saya itu kalau baca itu 900 halaman waktu itu seingat saya memerlukan 1 bulan. 1 bulan. Soalnya tebal, pembahasannya juga berat karena membahas pemikiran Islam, sejarah, kebudayaan, ekonomi, politik, filsafat sejarah, bahkan sosiologi itu sendiri. Nah, jadi kompleks sekali. Kitab Ibnu Khaldun itu kompleks lah. Intinya sangat lengkap dan padahal itu kan namanya pembukaan loh. Tapi malah yang terkenal yang itu. Nah, dari situ saya anu kagum lah, beberapa kagum karena gini Mas, dalam apa ya, sependek yang saya ketahui itu dalam gelanggang ilmu sosial itu kan apa? Dalam gelanggang ilmu sosial itu ada tiga arus dominan lah dalam ilmu sosial kontemporer, yaitu apa yang disebut dengan positivis. Itu positivis itu Auguste Comte, di mana cara kerja ilmu sosial itu disamakan dengan ilmu alam. Jadi, nah, jadi saklek manusia itu manusia itu di apa dikaji melalui pendekatan-pendekatan hukum alam gitu loh. Ya sebenarnya ada yang masuk, tapi kan manusia itu kan makhluk dinamis lah. Ibarat ibarat apa? Esok mangan dele, esok ngomong tempe, begini ngomong dele. Nah, jadi pada akhirnya apa? Positivis Auguste Comte ini bakal dikritik oleh anu kalangan Marxis gitu ya. Maksudnya bahwasanya manusia itu tidak semata-mata di apa? Tidak semata-mata di apa? Tidak semata-mata bisa dikaji dengan hukum alam gitu. Nah, ini menarik Mas. Mbak, bagi saya itu Ibnu Khaldun menariknya di sini. Di barat itu kan positivis sama kalangan apa ya? Idealis Marxis itu kan berantem gitu loh. Terus pas di tangan Ibnu Khaldun, beliau ini memberi penengahan bahwasanya oke, ilmu sosial itu harus ilmu yang dikaji secara empirik atau empiris gitulah. Harus dikaji dengan fakta-fakta yang ada. Tapi dia juga Ibnu Khaldun ini juga merumuskan sebuah apa ya, semacam filsafat sejarah yang bisa memprediksi bagaimana manusia itu ke depannya gitu loh. Nah, contoh, uh, Ibnu Khaldun ini uh, dari biografi dulu Mas, biografi dulu. Nah, maaf ya, ini Mbak ini lompat-lompat yang tadi saya sedikit curhat. Nah, ini biografi singkat Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun punya nama lengkap Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami. Berarti beliau masih keturunan Hadramaut. Ada yang mengatakan beliau ini masih keturunan Kanjeng Nabi gitu. Tapi dari jalur Hasan atau Husain saya kurang paham. Tapi yang jelas katanya masih ada yang menyebutkan beliau masih keturunan Kanjeng Nabi. Nah, beliau ini lahir pada tahun 1332 di Tunis, sekarang bernama negara Tunisia. Berasal dari keluarga terkemuka yang mempunyai latar belakang keilmuan dan politik yang kuat. Artinya gini, intelektualitas Ibnu Khaldun itu dibangun bukan semata-mata bukan semata-mata segep belajar saja, tapi latar belakang keluarga beliau ini juga dari kalangan ahli ilmu lah. Ada yang menyebutkan kakeknya ini seorang ahli fikih, bapaknya juga gitu. Nah, maka tak mengherankan jika Ibnu Khaldun tumbuh dewasa terkenal mencintai ilmu pengetahuan. Nah,
Di masa kecil beliau sudah mempelajari berbagai macam disiplin ilmu dari akidah, fikih, usul fikih, sastra Arab, filsafat, sejarah. Ada yang menyebutkan pernah belajar logika, matematika juga. Nah, itu. Terus lanjut, Mas. Lanjut. Nah, apa teori siklus Ibnu Khaldun? Nah, ini menarik sekali. Ini nyambung sama yang tadi, yang pertama tadi. Bagaimana kedudukan Ibnu Khaldun dalam arus apa? Positivisme, Auguscom sama neo-Marxis dan Marxis gitu. Jadi gini, Mas. Ibnu Khaldun itu merumuskan teori siklus ini ya eksperimen. Dia mengungkap fakta-fakta realitas, apa yang terjadi di lapangan, lalu dia mengambil kesimpulan yang sangat tajam. Bahwasanya seolah-olah dia bisa memprediksi loh, Mas. Memprediksi bagaimana manusia itu akan apa ya? Akan mengulangi sejarahnya kembali gitu. Ini kan berbeda dengan apa, teori filsafat sejarah yang idea of progress itu. Bagaimana perkembangan manusia itu kayak evolusi, bentuknya itu linear. Nah, manusia itu dari primitif ke apa? Sampai manusia super gitu. Nah, Ibnu Khaldun itu enggak. Manusia itu sejak dulu sampai sekarang itu wataknya sama. Ada yang serakah, ada yang baik. Sifatnya itu mengulang. Ada pepatah gitu tuh. Maksudnya sejarah itu berulang. Watak manusia itu sama, aktornya saja yang berbeda. Kurang lebih itu yang mau disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Nah, yang menarik, Ibnu Khaldun ini merumuskan teorinya melakukan politik praktis, Mas. Jadi dia sempat jadi khodi, jadi hakim, jadi diplomat, bahkan jadi penasehat khalifah gitu kalau nggak salah. Nah, yang kedua, konteks konteks kedua yaitu Ibnu Khaldun lahir di tengah gejolak peradaban Islam yang merosot, serangan Mongol di Baghdad, dan serbuan salib di utara Spanyol. Dengan konteks latar belakang seperti ini, maka kesan pembacaan tentang teori siklus Ibnu Khaldun ini lebih ke realis. Artinya gini, bahkan Niccolo Machiavelli itu yang tokoh salah satu tokoh realis dari Italia itu kan apa sangat terpengaruh dengan apa argumen watak manusia yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Bahwasanya manusia itu awalnya kuat, lalu ketika dia sudah mencapai cita-cita yang diinginkan, dia terlena dengan duniawi. Sikap terlena duniawi ini, maka dia apa menjadi apa mangsa empuk dari lawan-lawan politiknya. Nah, kalau diperhatikan dari argumen Niccolo Machiavelli ini kan mirip dengan Ibnu Khaldun. Bagaimana manusia itu membangun peradaban dari generasi kuat, generasi kandungan yang keduniawian, lalu generasi inferior. Di mana generasi inferior ini apa? Mangsa empuk bagi apa? Lawan-lawan politiknya. Nah, lanjut Mas. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana peradaban cenderung melalui tahap-tahap kelahiran, kejayaan, dan kemunduran. Dimanapun Mas. Kalau jenengan Mas Mbak, kalau jenengan perhatikan eh, dulu Indonesia punya Majapahit. Konon menguasai beberapa kepulauan di Nusantara ini. Bahkan ada yang mengatakan sampai menguasai Thailand wilayah selatan, Malaysia, Filipina hingga itu. Tapi apakah sekarang itu apa Majapahit masih ada? Kan sudah tidak. Artinya Ibnu Khaldun itu ingin menyampaikan bahwasanya negara peradaban itu bukan bukan sifatnya itu abadi, tapi dia wataknya itu tumbuh, berkembang hingga hancur, runtuh. Perhatikan, yang paling terbaru mungkin Uni Soviet. Uni Soviet itu terus mengalami kediktatoran pada era Stalin,
Nikita Khrushchev atau siapa itu? Gorbachev ya. Hancur di tangan Gorbachev. Itu membuktikan bagaimana negara atau peradaban itu sifatnya itu tidak abadi. Ya sifatnya itu mas, lahir, tumbuh, dan mati. Kurang lebih seperti itu. Nah, teori siklus ini juga menjelaskan bagaimana keberhasilan sebuah negara dalam bidang ekonomi dan politik tidak selalu berkelanjutan tanpa adanya pengelolaan yang bijaksana. Sebagai contoh, krisis ekonomi global dan penurunan daya saing industri di beberapa negara maju dapat dilihat sebagai tanda dari tahap kemunduran dalam siklus peradaban. Nah, lanjut Mas. Nah, ini skemanya Mas. Skema skema teori siklusnya gini. Yang pertama itu sang pendiri, yaitu generasi orang-orang yang masih mempunyai rasa penasaran, rasa persatuan atau asobia. Mereka ini punya mental yang sangat kuat, tanggung jawab yang luar biasa, disiplin sangat luar biasa juga, punya target-target yang jitu, strategi jitu. Mereka dididik dengan luar biasa sehingga mampu mendirikan sebuah negara yang berdaulat. Terus anaknya, nah anak generasi pendiri ini dididik oleh bapaknya secara teori, namun secara praktik mempunyai keahlian yang berbeda. Mungkin kayak siapa ya? Nah, ini di tahap ini negara atau peradaban masih mengalami mulai masih kuat, namun tidak sekuat generasi pendiri. Terus generasi selanjutnya akan terbiasa dalam meniru generasi berikutnya dan ia bersandar dalam tradisi yang sudah ada. Jadi generasi ketiga ini Mas, sifatnya cuman melu-melu, kurang inovasi gitu. Kurang kreatif, kurang inovasi. Mungkin mirip-mirip Gibran. Gibran hari ini ya apa gimana ya? Populis lah pasti apa ya? Bapaknya dulu kan itu kan loh. Bapaknya dulu itu kan apa? Masuk ke gorong-gorong. Nah, Gibran nih pernah masuk ke belusukan. Nah, gitu. Jadi apa ya? Nggak punya daya kreativitas lah. Inovasinya kurang. Terus yang keempat, generasi inferior. Bagi generasi ini, yang mereka ketahui bahwa mereka terhormat secara jabatan dan nasab. Namun enggan memikirkan bagaimana peradaban yang dibangun nenek moyangnya stabil dan di bawah sebagaimana sebelumnya. Hanyut dalam kemewahan dan kesenangan hingga berakhir runtuh. Ini ya bisa fenomena Indonesia gelap ini bisa dianalisis dengan teori siklus inilah. Terutama yang terakhir Mas G itu bisa dikatakan kategori generasi inferior. Kenapa Mas? Ya toh. Mas G ini bisa jadi wapres karena apa? Mengubah konstitusi. Terus apa? Mengubah konstitusi karena dia tahu dia punya akses apa? Bapaknya itu presiden dan apa? Dia punya akses untuk mengubah itu loh. Nah, barangkali itu sudah Mas, Ya, barangkali itu ya, saja. ya, Mas Amin. Terima kasih Mas Amin atas penjelasannya yang luar biasa ya. Tapi sayang waktunya terbatas. Mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Monggo yang ingin bertanya kami persilahkan. Ya, monggo. Monggo ada yang bertanya? Mbak Sigit biasanya mau bertanya. Maaf Mas, belum. Halo. Masih berusaha mencerna. Mungkin tadi Mbak Sigit yang belum paham mungkin bisa ditanyakan mungkin atau mungkin Nah, yang lainnya Mbak Fajriana atau siapa.
atau Mbak Jen dan lain sebagainya. Mungkin yang tadi kurang jelas mungkin bisa dipertanyakan lagi kepada Mas Amin. Monggo. Ini Mas tadi yang bagian apa? Yang positivis sama apa tadi Marxis ya? Itu masih belum Ya. paham sih. Itu tadi kan Oh, Mas Amin kan bilang bertentangan gitu kan. Terus Ibnu Khaldun kan berusaha untuk menengahi gitu. Nah, itu masih belum ya. paham di situ sih Mas. Oh, Masih stuck oh di ya. situ. Ya, makasih Mbak. Mbak Sigit Monggo ya tadi. Mas Amin langsung dijawab, Nah, langsung aja. Nih. wah berarti ini Pak. Guskom itu kan maksudnya dia apa sih mempunyai teori bahwasanya masa depan masyarakat itu tidak bisa diprediksi. Nah, oleh karena itu, ilmu sosial itu apa? Sifatnya itu faktual. Ya kekinian, Mbak, kontemporer gitu loh. Paham? Iya Mas paham. Nah, sedangkan Marxis itu kan sifatnya memprediksi dengan metode dialektika materialis sama materialisme historis itu kan memprediksi bahwasanya kapitalisme itu mengandung kontradiksi. Nah, kontradiksi itu akan direbut oleh kaum buruh. Nah, kaum buruh oleh prediksi Kalmat, kaum apa masyarakat kapitalisme ini akan dihancurkan oleh buruh dan terwujudlah masyarakat komunisme. Nah, maksudnya gini, positivis itu nggak Mbak, sifatnya itu faktual. Dia nggak mau memprediksi masyarakat itu, masyarakat ke depan tuh jadinya apa, nggak bisa prediksi. Ya udah real aja, faktual gitu. Nah, misal gini, contoh positivis, metode metode positivis. Eh, hari ini Prabowo menjadi presiden. Nah, terus ke depan di depan itu nggak tahu apa yang terjadi. Tapi di mata Mas, jika presiden itu oleh kalangan borjuis, maka akan timbul pertentangan kelas. Maka masyarakat kapitalisme akan hancur dan terwujudlah masyarakat komunisme. Kan bisa bisa dipahami toh, Mbak? Pertentangan toh. Kira-kira gini, positivis nggak mau prediksi, maunya faktual. Komunisme anu berangkat dari apa? Menekankan prediksi masa depan gitu. Nah, Ibnu Khaldun enggak, Mbak. Ibnu Khaldun ini seolah menengahi apa? Benturan dua kutub ini. Jadi Ibnu Khaldun tetap menyampaikan ilmu sosial itu emang harus berangkat dari fakta-fakta empiris, fakta-fakta nyata di dalam masyarakat. Tapi bukan berarti ketika kita berangkat dari fakta empiris, kita tidak bisa memprediksi masa depan. Nyatanya, manusia itu kan dari dulu, negara itu dari peradaban dari dulu kan sifatnya gitu. Luhur, apa, lahir dikarenakan asobia, terus maju, tapi punya sisi negatif, sisi negatif, suka bermewah-mewahan. Nah, yang ketiga terus hancur. Nah, jadi gitu Mbak, Ibnu Khaldun itu menengahi bahwasanya ilmu sosial itu emang harus berangkat dari fakta empiris. Tapi bukan berarti kita Baik tidak, Mas, tidak insya Allah bisa. bisa dipahami. Oh ya Mas, Nah, gitu aja. Kan Mbak gimana Mas sudah tadi? paham? Sudah Monggo. paham, Iya, kan? intinya mohon maaf ya Mas kalau misalnya apa namanya ya sebagai seorang awam gitu yang baru belajar gitu. Intinya tadi Ya, kalau Marxisme itu kan dia apa ya punya patokan khusus gitu. Sementara kalau yang ya. positivis itu kan ya faktual istilahnya kayak ya dinamis tadi gitu kan Mas. Kalau ini Mas, positivis itu beda kan Mas dengan pragmatis? Nah, sama Mbak, sama. Jadi kan gini dong, kebijakan publik, tahu jurusan kebijakan publik, public policy itu loh. Oh Tahu Mbak? iya Mas. Halo? Ya, Itu itu kan sesuai praktisnya gitu ya Mas. berangkat dari fakta-fakta empiris faktual, positivis loh. Terus ditemukan masalahnya apa, lalu apa? Diberi apa?
solusi jitu yang sifatnya bermanfaat, pragmatis. Ya benar. Ujung dari positivis itu pragmatis. Ujung dari Marxisme itu apa? Revolusioner idealis. Oh ya, Kan Mas. beneran, bener. Apa Marxisme ortodok itu pragmatis? Enggak, no. Marxisme ortodok itu revolusioner idealis. Tapi kalau positivis itu emang ujung-ujungnya pragmatis. Bener, Pak? Izin ini Mas, menanyakan kembali Mas. Tadi kan Oh, Ibnu Khaldun kan ini berusaha bukan apa ya? Bisa untuk apa ya menjembatani lah antara pertentangan kalangan positivis sama Marxis gitu kan. Nah, itu pada ya. akhirnya apakah kalangan Marxis itu bisa menerima mohon maaf Mas tadi agak putus-putus pas dijelaskan. Kalau menerima mungkin enggak, Pak. Oh, tak kunci. Kalau menerima, setahu saya itu gini, Mbak. Marxisme itu kan anu loh, maksudnya yang ortodok. Dia itu kan anu, apa ya? Iki ya bisa. Kalau menerima itu preferensi mereka, Mbak. Nggak, kurang tahu saya, pelan. Terus saya kurang tahu. Tapi yang jelas, Ibnu Khaldun itu seolah-olah ingin mengetahui bahwasanya emang ilmu sosial itu harus berangkat dari fakta-fakta empiris. Ya, emang benar, Pak. Enak tahu. Kalau ilmu Eh, sosial itu Waktunya tinggal 9 menit lagi, mungkin memberikan kesempatan kepada penanya yang lain. Kalau tidak ada penanya yang lain, mungkin baru dilanjutkan dari pertanyaannya Mbak Sigit. Mungkin dari pertanyaan apa dari penanya yang lain mungkin ada pertanyaan. Monggo, kami persilakan. Baik, bertanya kepada Bung Amin. ya, monggo, Pak. Ya, sebenarnya menarik sekali ya. Terima kasih banyak ke Bung Amin karena sudah menerangkan tentang Ibnu Khaldun ya. Saya sendiri juga masih belajar juga, masih basic banget untuk mempelajari tentang Ibnu Khaldun. Saya tertarik sama penjelasan dari Bung Amin tadi tentang dari teori siklus ya, di mana 3 fase utama poin yang bisa kita tangkap bahwa dari teori siklus itu kita bisa memahami adanya peradaban atau meliputi kelahiran, kemudian kejayaan dan kehancuran. Kurang lebih pola-polanya seperti itu. Nah, dalam teori siklus peradaban sendiri uh, ada hal yang kita pelajari juga ya, contohnya dari jatuhnya kekaisaran Romawi dan Ottoman ya, yang itu dianalisis juga dalam Ya, perspektifnya Ibnu Khaldun melalui teori siklus itu sendiri ya. Bukan begitu, Bung Amin? Ya, yang ingin saya tanyakan gimana sih yang bisa kita terapkan prinsip tersebut di era globalisasi ini ya, terutama banyak sekali tantangan-tantangan yang sekarang kita hadapin di pemerintahan ya, baik itu di konflik politik terutama ya, kemudian ketimpangan sosial. Adakah saran tersendiri dari Bung Amin terkait uh, teori Ibnu Khaldun ini tentang teori siklus, tentang kita generasi muda dalam menerapkannya di era globalisasi ini? Mungkin itu. Terima kasih. ya. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Pertanyaan yang cukup membuat pusing, tapi saya berusaha untuk menjawab pada Langsung dijawab Mas Amin, monggo. lurus. Tapi kalau ada yang lebih tahu dari saya, monggo bisa bantu. Saya terbuka orangnya. Ini, Pak, di era modern ya, loh, gampang banget loh. Dulu kan ada Uni Soviet, loh, masih ada blok timur lah, baratnya seperti itu, melawan blok barat. Nah, salah satu masing-masing apa ya, masing Uni Soviet lah, saya bicara Uni Soviet.
Uni Soviet itu kan tahun 1917 mulai dilahir lewat revolusi Bolshevik oleh Lenin. Terus dilanjutkan oleh Stalin, Nikita Khrushchev, terus siapa lagi itu? Terus yang terakhir Gorbachev. Bayangkan, negara Uni Soviet itu luasnya luas banget. Asia Tengah, seluruh negara Asia Tengah itu mampu dikuasai oleh Uni Soviet. Membentang dari utara ke selatan, dari timur ke dekat Eropa sampai dekat Asia. Tapi sampai sekarang, apakah Uni Soviet itu masih ada? Kan sudah tidak ada. Artinya, ketika kasus Uni Soviet ini dibaca dengan teori siklus, maka dia tetap akan relevan. Nah, itu contoh. Terus bagaimana kondisi politik hari ini dengan pembacaan teori siklus? Politik mana dulu, Mbak? Konteksnya Indonesia atau di mana? Saya kurang paham. Oke, oke. Maaf ya, tadi agak kurang detail. Kondisi politik kita di Indonesia, Bung Amin. Oh ya, ini Ibnu Khaldun itu negara itu lahir di latar belakangi oleh sifat asobia atau solidaritas yang kuat. Nanti ketika tumbuh menuju kegemilangan, ya benar, ekonominya akan apa? Akan maju. Tapi setelah menuju setelah kegelimangan ini akan menuju kehancuran. Menuju kehancuran ini, Mbak, sependek yang saya ketahui juga ada prosesnya. Pajak naik, korupsi di mana-mana, ketimpangan ekonomi sangat tajam, ketidakadilan di mana-mana, moralitas hancur, moralitas dari pemimpin maupun dari masyarakat. Pertanyaan saya, apakah Indonesia sudah apa? Indonesia kekinian hari ini sudah mencakup 5 poin ini, 5 poin yang sudah disebutkan Ibnu Khaldun menuju kehancuran. Sudah belum, Mbak? Menurut Mbak gimana? Eh, menurut saya salah satunya sudah memasuki sih. Ya, Pajak naik, pajak naik ya, benar. Korupsi, iya benar. Ketimpangan ekonomi, oke iya. Rusaknya moral masyarakat dan pemimpin, sudah. Yang kelima tadi apa? Ketidakadilan hukum. Berarti hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Sudah belum, Mbak? Sudah menuju. Tapi saya nggak berani bilang, tapi sudah belum? Nih, saya tanya balik ya. jenengan. Adapun dari ciri-ciri yang tadi dijelaskan, realistisnya sudah. Nah, kalau Iya. saya bukan Mbak. bukan 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 berarti tidak final. Saya belum. Ada negara itu tidak. Mohon maaf, Mas Amin, suaranya mungkin headsetnya atau apa agak kurang jelas. Sudah jelas, sudah jelas. Ya, kedengeran tapi agak pelan. Monggo, monggo dilanjutkan, Mawar. Itu ya, kalau saya pribadi menganggapnya saya itu, apa yang saya bisa, saya akan berikan yang terbaik. Itu contoh, saya kalau ngajar itu Mbak, biar anak-anak itu rajin membaca buku. Novel-novel itu saya scan. Novel-novel yang relate dengan pembelajaran itu saya scan. Dan saya hidupkan diskusi di kelas. Itu salah satu contoh langkah kecil saya agar generasi nanti ini masih ada harapan gitu dengan saya, dengan apa yang saya lakukan, dengan apa yang saya lakukan. Dan alhamdulillah kemarin ketika saya diamanai mengajar kan di tingkat seluruh sekolah Islam terpadu, anak didik saya dapat. Nah itu kan tidaknya dapat ke depan negara ini
masih ada loh di antara anak-anak. Kalau saya gitu, Eh, tahu kan? Mas Amin, mungkin sebelum waktunya habis ya itu ada pertanyaan mungkin masih bisa ke apa masih bisa itu enggak ya dalam waktu yang Zoom-nya ini sebentar lagi mau habis kira-kira masih itu enggak? Ini ada mungkin kesempatan lainnya mungkin ya. Ini waktunya tinggal 1,5 menit lagi mau apa Zoom-nya ini mau habis mau apa mau mati gitu. Kira-kira bagaimana? Ini ada pertanyaan yang di kolom chat ini agak panjang kira-kira. Dari Mas Arif ya. Ya, izin menyampaikan komen Mas biar bisa dua arah. Dalam konteks negara Indonesia ini kan para pakar baru membagi pemerintah ini berdasarkan sama politik antar era Orde Lama dan masing-masing dibuat oleh generasi kemudian. Secara ekonomi dan politik memang seperti yang disampaikan Soekarno tadi gelap gembita. Namun di satu sisi agama mengalami perkembangan yang signifikan dari sisi kuantitas maupun peran dalam mempengaruhi pemerintahan. Selain itu penumbuhan. Ya, terima kasih Mas. Dari Mas Arif Ini mungkin telah menambah. itu ya apa ini sudah mau habis sih Mas Amin waktunya Ya, atau mungkin di lain kesempatan aja atau berikut. ya. Monggo kamu jangan sebagai moderator Mas. Oke, mungkin mohon maaf ya kepada penanya yang pertanyaannya mungkin belum sempat ada waktunya karena keterbatasan waktu. Mungkin bisa di kesempatan lainnya. Saya sebagai moderator berterima kasih atas kepada Bung Amin khususnya sebagai narasumber pada kesempatan kita